लिया उसकी चोंच में जैसे हो चादरों सा बिछ। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Pillauri film tahun 2018. Film ini dibintangi oleh mbaknya Minsai Dos, yaitu Anushka Sharma sebagai Sasi, Diljit Dosanjh sebagai Ruplal Pillauri, Suraj Sharma sebagai Kanan, Mehran Pirzada sebagai Anu, serta beberapa artis lainnya. Dan film ini menceritakan tentang seorang pria yang akan menikah, namun dia harus melepaskan nasib sialnya dengan menikahi pohon, dan ternyata pria itu harus terjebak dengan arwah penunggu pohon yang dinikahinya. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dibuka oleh Kanan, seorang lelaki muda yang baru saja sampai di India. Jadi selama ini Kanan ini tinggal di luar negeri, Dos. Keluarga Kanan sangat senang menyambut kedatangan Kanan. Bahkan calon mertua Kanan dan calon tunangan Kanan sangat bersemangat menyambut kedatangan Kanan di rumah. Calon tunangan Kanan bernama Anu. Anu ini merupakan teman masa kecilnya Kanan. Kanan tiba di rumahnya Anu dan disambut dengan meriah oleh keluarganya Anu. Setelah itu semua orang langsung menemui pendeta untuk menentukan tanggal pernikahan Kanan dan Anu. Pendeta mengatakan bahwa Kanan mempunyai nasib buruk. Untuk menghapus nasib buruk, Kanan harus menikah dengan sebuah pohon. Aneh-aneh aja ya Dos, harus nikah sama pohon. Kanan menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Semua keluarga menyuruh Kanan untuk mengikuti kata pendeta. Dengan begitu Kanan dan Anu akan memiliki pernikahan yang bahagia dan terlepas dari nasib buruk. Setelah diyakinkan, akhirnya Kanan setuju untuk melakukan ritual menikah dengan pohon, meskipun Kanan enggan untuk menikah dengan pohon. Ritual pernikahan Kanan dengan pohon tetap dilakukan. Kanan bersama dengan keluarganya pergi ke sebuah pohon besar. Di sana Kanan melakukan sebuah ritual dan pernikahan Kanan dengan sebuah pohon telah selesai. Pendeta memberitahu Kanan bahwa setelah ini Kanan akan menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia dan Kanan terbebas dari masalah. Kanan menikah dengan sebuah pohon yang ada di desa Pillaur. Setelah itu pohon yang telah dinikahi Kanan ditebang. Kanan dan semua orang akhirnya kembali ke rumah. Malam harinya, Kanan tidur dengan tenang. Namun tiba-tiba ada sosok hantu yang mendatangi Kanan. Kanan ketakutan melihat sosok hantu itu. Padahal wajah hantunya tidak menyeramkan, tetapi terlihat cantik. Saking ketakutannya, Kanan kabur dan kepala Kanan terbentur hingga Kanan pingsan. Semua orang berkumpul untuk melihat keadaan Kanan. Saat Kanan sadar, Kanan memberitahu semua orang bahwa dia telah melihat hantu. Namun tidak ada satupun keluarga Kanan yang percaya kepada Kanan bahwa Kanan melihat hantu. Semua orang pergi meninggalkan Kanan dan Kanan masih tetap melihat hantu yang sama. Jadi Kanan meminta kepada Anu bahwa Kanan akan tidur bersama dengan Anu. Keesokan harinya Kanan mengira bahwa hantu itu telah pergi. Jadi Kanan kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Karena hari itu Kanan akan bertunangan dengan Anu. Hantu itu ternyata masih menunggu Kanan di dalam kamar. Kanan yang melihat hantu itu ketakutan dan pergi ke kamar orang tuanya. Ibu Kanan memarahi Kanan karena Kanan masih belum siap untuk pertunangannya dengan Anu. Kanan pun kembali ke kamarnya. Lalu pelayan datang untuk membawakan pakaian Kanan. Kanan ketakutan melihat pelayan karena ternyata Dos, di belakang pelayan ada hantu yang terus-menerus mengikuti Kanan. Wah, kira-kira siapa hantu yang terus mengikuti Kanan ini ya? Kanan bersembunyi di dalam kamar mandi dan tetap saja hantu itu tetap mengikuti Kanan di dalam kamar mandi. Hantu itu mengatakan bahwa Kanan telah membawanya ke sini dan sekarang dia terjebak dengan Kanan. Hantu itu bertanya kepada Kanan apa yang telah dilakukan oleh Kanan sehingga membuat hantu itu terjebak dengan Kanan.
Kanan mengatakan kepada hantu itu bahwa dia telah menikahi pohon untuk menghilangkan nasib buruk. Hantu itu akhirnya mengerti kenapa dia terjebak dengan Kanan, karena ternyata dia adalah penghuni pohon yang telah dinikahi oleh Kanan. Jadi secara tidak langsung Kanan telah menikah dengan hantu itu, yang ternyata hantunya ini adalah hantu penghuni pohon yang dinikahi oleh Kanan. Mendengar itu Kanan semakin ketakutan. Hantu itu meminta kepada Kanan untuk mengembalikan dirinya kepada pohon yang dinikahi Kanan. Namun ternyata pohon yang telah dinikahi Kanan sudah ditebang. Jadi hantu itu akan terjebak selamanya dengan Kanan. Kanan ketakutan karena hantu itu akan terjebak selamanya dengan dirinya. Kanan menyuruh hantu itu untuk pulang. Pasti di kehidupan sebelumnya hantu itu memiliki rumah. Saat Kanan mengatakan tentang rumah, hantu itu mengingat masa lalunya. Adegan flashback ke masa lalu. Berlatar tempat di desa Pilaur, ada seorang gadis muda yang bernama Sasi. Sasi berasal dari keluarga terhormat. Dia tinggal bersama kakaknya yang merupakan seorang dokter. Teman Sasi yang bernama Amrit datang membawa koran yang berisi puisi yang ditulis oleh Pilauri. Puisi yang ditulis oleh seseorang yang bernama Pilauri sangat-sangat indah. Namun, Pilauri tidak pernah mengungkapkan dirinya kepada publik. Semua orang menyukai puisi yang ditulis oleh Pilauri dan orang-orang mengira bahwa Pilauri adalah Ruplal. Ruplal merupakan seorang penyanyi desa. Ruplal mengaku kepada semua orang di desa bahwa dirinya adalah Pilauri, sang penulis puisi. Banyak gadis-gadis yang tergila-gila pada Ruplal dan mereka percaya bahwa Ruplal sang penulis puisi yaitu Pilauri. Gadis-gadis desa biasa sering memberikan barang-barangnya seperti gelang kaki di depan pintu rumahnya Ruplal. Suatu hari orang-orang dari kota datang ke desa Pilaur untuk mengenalkan piringan hitam. Warga desa Pilaur berbondong-bondong datang untuk mendengarkan lagu yang diputar dari piringan hitam. Amrit menjemput Sasi untuk mengajak Sasi mendengarkan lagu yang diputar dari piringan hitam. Namun, kakak Sasi melarang Sasi untuk pergi karena gadis dari keluarga terhormat tidak boleh datang ke pertemuan seperti itu. Amrit pun pergi meninggalkan Sasi. Tidak lama kemudian ada pasien yang membutuhkan pertolongan kakaknya Sasi. Kakak Sasi pergi meninggalkan Sasi sendirian di rumah dan mengunci pintu rumah. Sasi mempunyai kesempatan untuk mendengarkan lagu yang diputar dari piringan hitam. Jadi, Sasi kabur dari rumahnya melewati tangga untuk mencapai tempat pemutaran lagu yang diputar dari piringan hitam. Orang-orang dari kota mulai memainkan lagu dari piringan hitam, namun mereka terganggu oleh suara gelang kaki yang dipakai oleh Sasi. Semua orang menoleh ke arah Sasi. Sasi memberikan salam kepada semua orang yang ada di sana, lalu Sasi duduk di samping Amrit. Ruplal yang ada di sana melihat kecantikan Sasi. Ruplal bertanya kepada temannya, siapa wanita itu? Teman Ruplal yang bernama Soma mengatakan kepada Ruplal bahwa gadis itu adalah Sasi, adik dari dokter. Soma juga mengatakan kepada Ruplal yang terus-menerus menatap Sasi bahwa Sasi tidaklah cocok dengan Ruplal karena Sasi adalah gadis terhormat. Kakak Sasi adalah seorang dokter dan pasti kakak Sasi tidak akan membiarkan Ruplal untuk mendekati Sasi. Musik dari piringan hitam dimainkan. Semua orang mendengarkan musik dari piringan hitam dengan senang. Namun Ruplal terus-menerus memandang wajah Sasi yang cantik jelita. Keesokan harinya Sasi pergi ke toko buku untuk membeli koran. Di dalam koran tertulis editor Gurbak Singh menulis surat untuk Pilauri supaya Pilauri menunjukkan wajah dan identitasnya. Ruplal dan Soma datang dan melihat Sasi di toko buku. Mereka berdua mendekati Sasi dan Amit. Ruplal mulai menggoda Sasi dan bertanya kepada Sasi, kenapa Sasi tidak pernah datang pada saat Ruplal melakukan pertunjukan. Sasi mengatakan kepada Ruplal bahwa lagu yang dinyanyikan oleh Ruplal tidak enak didengar. Ruplal membantah perkataan Sasi. Jika lagu Ruplal tidak enak didengar, tapi kenapa Sasi selalu membaca puisi yang dibuat oleh Ruplal?
yaitu puisi Pilauri. Sasi menjawab Ruplal. Sasi mengatakan seharusnya Ruplal merasa malu. Ruplal bisa saja menipu seluruh dunia, tapi tidak bisa menipu Sasi. Sasi tahu bahwa Ruplal bukan orang yang menulis puisi di koran. Ruplal juga menyanyikan lagu yang tidak ada artinya. Kemudian Sasi dan Amrit pergi meninggalkan Ruplal dan Soma. Ruplal membacakan puisi yang ditulis oleh Pilauri di koran. Sasi balik badan dan menampar Ruplal. उसकी चोंच में Scene berpindah pada saat Ruplal akan tampil bernyanyi. Ruplal teringat perkataan Sasi bahwa lagu yang dinyanyikan oleh Ruplal tidak ada artinya. Ruplal pun tidak jadi bernyanyi dan pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Ruplal mengambil pena dan kertas. Ruplal mulai menulis lagu karyanya sendiri. Ruplal berhasil menyelesaikan lagu hasil karyanya sendiri dan menyanyikan lagu yang dia ciptakan di malam hari. Sasi yang mendengar Ruplal menyanyi meninggalkan rumahnya dan pergi ke Ruplal. Ruplal terlalu asik menyanyi sampai tidak menyadari kehadiran Sasi di dekatnya. Saat Ruplal menyadari bahwa Sasi ada di hadapannya, Ruplal langsung terdiam. Sasi memuji lagu ciptaan Ruplal. Sasi mengungkapkan kepada Ruplal bahwa Pilauri sang penulis puisi yang diterbitkan di koran adalah dirinya. Dan dengan begitu, Sasi pergi meninggalkan Ruplal. Ruplal telah berubah. Sekarang, Ruplal sering menyanyikan lagu yang penuh arti. Ruplal juga mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan Ruplal juga merubah penampilannya. Suatu hari Ruplal akan pergi ke pertunjukan menyanyi. Di depan pintu rumahnya, Ruplal menemukan sebuah puisi. Ruplal menyanyikan lirik yang tertulis di dalam puisi yang dia terima. Sasi diam-diam mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Ruplal. Sasilah yang menulis puisi yang dinyanyikan oleh Ruplal. Semenjak saat itu, Ruplal sering mendapat puisi tepat di depan pintu rumahnya. Ruplal mengubah puisi itu menjadi sebuah lagu dan Ruplal selalu menyanyikannya di pertunjukan yang ada di desa. Suatu malam Ruplal menangkap basah Sasi sedang menyelipkan puisi di depan pintu rumah Ruplal. Ruplal mengambil langsung puisi dari tangan Sasi. Sasi menjadi malu dan meninggalkan rumahnya Ruplal. Sejak saat itu Ruplal selalu mendekati Sasi dan mereka menjadi dekat. Ruplal dan Sasi menjalin hubungan. Mereka saling mencintai satu sama lain. Sasi sering menyelinap keluar rumah pada malam hari untuk pergi ke rumahnya Ruplal. Sampai-sampai mereka melakukan sesuatu di rumahnya Ruplal pada malam hari. Setelah itu, Sasi mengatakan kepada Ruplal bahwa editor Gurbaksing meminta supaya Pilauri menunjukkan identitas aslinya. Sasi menyuruh Ruplal untuk mengaku sebagai Pilauri karena selama ini Ruplal sudah mengaku-ngaku sebagai Pilauri dan orang-orang banyak yang percaya bahwa Ruplal adalah Pilauri. Sasi tidak bisa mengaku kepada semua orang bahwa Pilauri yang sebenarnya adalah dirinya karena Sasi berasal dari keluarga terhormat. Jika Ruplal mengungkapkan dirinya sebagai Pilauri sang penulis puisi di koran, maka Ruplal bisa pergi ke Amritsar dan merekam lagu di sana. Ruplal tidak mau karena penulis aslinya adalah Sasi, bukan dirinya. Sasi memaksa Ruplal agar setuju untuk mengaku sebagai Pilauri. Jika kakak Sasi tahu bahwa Sasi adalah penulis puisi di koran, pasti kakak Sasi akan sangat marah kepada Sasi. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk-ngetuk rumah Ruplal. Ruplal membuka pintu rumahnya dan ternyata dos itu adalah kakaknya Sasi. Kakak Sasi menemukan adiknya sedang berada di dalam rumah Ruplal. Kakak Sasi pastinya sangat marah dan langsung memukuli Ruplal serta Sasi. Setelah itu kakak Sasi langsung menyeret Sasi untuk pulang ke rumahnya. Di dalam rumah, kakak Sasi memberitahu Sasi bahwa Ruplal tidak pantas untuk bersanding dengan Sasi karena Ruplal adalah seorang gembel, tukang minum, dan tukang main perempuan, sedangkan Sasi berasal dari keluarga terhormat. Keesokan harinya Sasi sedang melayani makan untuk kakaknya. Ruplal datang ke rumah Sasi dengan wajah babak belur bekas pukulan kakak Sasi tadi malam.
Kakak Sasi yang mengetahui hal itu marah. Ruplal mengungkapkan yang sebenarnya kepada kakak Sasi bahwa Pilauri penulis puisi di koran adalah Sasi. Sasi sangat suka menulis dan sangat berbakat, namun Sasi takut kepada kakaknya karena dia berasal dari keluarga terhormat. Biasanya gadis dari keluarga terhormat tidak melakukan hal seperti itu. Di situ Ruplal juga berpamitan. Dia mengatakan dia akan pergi ke Amritsar disuruh oleh Sasi untuk merekam lagu di sana. Ruplal berkata, dia akan datang pada saat hari Baisakhi dan Ruplal akan menikahi Sasi di hari Baisakhi itu. Ruplal meminta supaya kakak Sasi menjaga Sasi sampai dia kembali, dan dengan begitu Ruplal berangkat ke Amritsar. Sasi dan Ruplal menghabiskan hari-hari mereka memikirkan satu sama lain. Sasi selalu murung dan terlihat sedih. Kakak Sasi yang melihat itu menjadi tidak tega melihat adiknya terus-menerus terlihat sedih. Sementara itu Ruplal telah mencapai Amritsar dan bertemu dengan Gurbaksingh. Ruplal pun mulai merekam lagu. Ruplal menyanyikan puisi yang ditulis oleh Sasi yang berjudul Sahiba. Oh Sahiba. Ruplal mendapatkan banyak uang dari rekaman dan dia mengirimkan uang yang dia dapat kepada Sasi. Kakak Sasi terkejut bahwa Ruplal mengirim uang yang sangat banyak kepada mereka. Kakak Sasi berpikir setelah Ruplal terkenal, Ruplal pasti akan melupakan Sasi, namun ternyata Ruplal bukan pria yang seperti itu. Ruplal benar-benar berubah. Kakak Sasi yang melihat keseriusan Ruplal akhirnya menyetujui hubungan Ruplal dan Sasi. Pada saat perayaan Baisakhi, kakak Sasi akan menikahkan Ruplal dengan Sasi. Persiapan pernikahan Ruplal dan Sasi dimulai. Adegan kembali ke masa sekarang. Anu merasa ada sesuatu yang aneh kepada Kanan, dan Anu mencurigai bahwa Kanan telah berselingkuh. Pada saat pesta pertunangan, Kanan menjauh dari kerumunan dan terlihat Kanan berbicara dengan seseorang, padahal sebenarnya Kanan sedang berbicara dengan hantu Sasi. Anu marah kepada Kanan dan memutuskan pertunangan. Keluarga Anu dan keluarga Kanan yang mengetahui bahwa Anu dan Kanan sedang bertengkar menyatukan mereka supaya mereka berdua menyelesaikan masalah yang terjadi. Keluarga mereka mengatakan masalah seringkali muncul sebelum pernikahan. Keluarga Anu dan keluarga Kanan meminta Anu dan Kanan untuk baikan. Akhirnya mereka berdua berbaikan. Namun Anu belum yakin apakah Kanan masih mencintainya atau tidak. Meskipun Anu dan Kanan sudah berbaikan, tapi Anu selalu menjauh dari Kanan. Hantu Sasi menasehati Kanan untuk mengambil keputusan yang tepat sebelum semuanya terlambat. Pada saat hari pernikahan Kanan dan Anu, Kanan berusaha untuk menemui Anu sebelum ritual pernikahan. Namun Anu tidak mau menemui Kanan. Hantu Sasi kemudian masuk ke dalam kamar Anu. Hantu Sasi mengagumi kecantikan Anu dan akan memakaikan dupatta di atas kepala Anu. Namun Anu terkejut dan ketakutan melihat sosok tak kasat mata. Akhirnya hantu Sasi menampakkan dirinya di depan Anu sehingga membuat Anu pingsan. Kanan yang mendengar suara ketakutan Anu segera mendobrak pintu dan menemukan Anu pingsan. Kanan memanggil-manggil nama Anu untuk membuat Anu sadar. Namun Anu masih ketakutan melihat sosok hantu Sasi. Kanan menjelaskan kepada Anu tentang hantu Sasi. Hantu Sasi adalah hantu penunggu pohon yang Kanan nikahi. Selama ini Kanan berusaha menjelaskan kepada orang-orang bahwa dia melihat hantu Sasi. Namun tidak ada satupun yang percaya kepada Kanan. Kanan juga tidak berselingkuh, melainkan Kanan sering berbicara dengan hantu Sasi. Kanan mengatakan kepada Anu bahwa hantu Sasi adalah hantu yang baik. Hantu Sasi tidak menyakiti siapapun. Anu bertanya kepada hantu Sasi, apakah hantu Sasi punya urusan yang belum selesai di kehidupan sebelumnya? Dengan begitu, mungkin hantu Sasi bisa meninggalkan Kanan. Hantu Sasi menjawab, mungkin memang dia punya urusan yang belum selesai. Hantu Sasi menceritakan lagi kisah masa lalunya kepada Kanan dan Anu. Dan adegan kembali flashback ke masa lalu. Orang-orang desa datang ke rumah Sasi untuk perayaan pernikahan Sasi dan Ruplal. Sasi sangat bahagia menjalani satu persatu ritual
sebelum pernikahannya dengan Ruplal. Kakak Sasi ikut senang melihat adiknya bahagia. Di tengah-tengah perayaan Mahendi, Sasi merasa mual. Sasi meninggalkan tempat upacara dan keluar rumah untuk memuntahkan isi yang ada di dalam perutnya. Amrit membantu Sasi dan menyuruh Sasi untuk beristirahat karena Amrit mengira Sasi kecapean. Amrit akan memanggil kakak Sasi, namun Sasi melarang Amrit dan Sasi memberitahu Amrit bahwa dirinya sekarang sedang hamidun. Amrit tidak menyangka bahwa Sasi telah berbadan dua. Namun Amrit juga merasa senang karena sebentar lagi dirinya akan menjadi seorang bibi. Setelah kondisi Sasi membaik, Amrit mendandani Sasi karena sebentar lagi pernikahan Sasi dan Ruplal akan dilaksanakan. Dari pagi sampai malam Sasi menunggu kedatangan Ruplal untuk melangsungkan upacara pernikahan. Namun Ruplal tidak tampak batang hidungnya. Sasi dan kakaknya sangat kecewa karena Ruplal tidak datang. Dengan berat hati, kakak Sasi mengatakan bahwa Ruplal belum pulang dari Amritsar, sehingga upacara pernikahan Sasi dibatalkan. Semua orang pulang dan Sasi sangat sedih. Sasi yang sedih pergi berlari ke sebuah tempat. Sasi sampai di bawah pohon dan akhirnya Sasi yang kecewa terhadap Ruplal memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kembali ke masa sekarang, Kanan bertanya kepada hantu Sasi, sudah berapa lama kejadian itu terjadi? Dan hantu Sasi menjawab kejadian itu terjadi pada bulan April, sekitar 98 tahun yang lalu. Hantu Sasi mulai bertanya-tanya kenapa dia ada di sini, dan pada saat itu Nenek Anu masuk ke kamar Anu untuk memberikan perhiasan kepada Anu. Nenek Anu menyanyikan lagu Sahiba yang merupakan puisi yang ditulis oleh Sasi. Sasi bertanya kepada Kanan, bagaimana Nenek Anu bisa mengerti lagu itu. Kanan bertanya kepada Nenek Anu, bagaimana Nenek Anu bisa mengerti lagu yang berjudul Sahiba. Nenek Anu menjawab bahwa lagu itu adalah salah satu lagu yang berasal dari piringan hitam yang dia punya. Nenek Anu menunjukkan koleksi piringan hitam kepada Kanan. Salah satunya adalah piringan hitam dengan lagu Sahiba. Di piringan hitam tertulis nama Pilauri tahun 1919. Nenek Anu memberitahu Kanan bahwa pada tahun 1919 terjadi kejadian yang sangat buruk. Kejadian itu terjadi di Amritsar pada saat Hari Baisakhi. Sesuatu terlintas di pikiran Kanan, yaitu Amritsar, Baisakhi, dan tahun 1919. Kanan mulai menyatukan potongan-potongan dari cerita Sasi. Sementara itu pendeta menyuruh kedua pengantin untuk segera datang karena sudah waktunya melakukan ritual pernikahan. Kanan dan Anu keluar dari kamar, namun mereka berdua keluar bukan untuk melakukan ritual pernikahan. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat bersama dengan hantu Sasi. Saat di jalan, Kanan menyuruh Anu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hari Baisakhi tahun 1919. Anu mencari tahu kejadian apa yang terjadi pada Hari Baisakhi tahun 1919 di ponselnya. Adegan kembali flashback ke masa lalu. Saat itu Hari Baisakhi. Ruplal dengan bahagia bersiap-siap untuk pulang dan menikah dengan Sasi. Gurbak Singh mengajak Ruplal ke sebuah pertemuan. Gurbak Singh memperkenalkan Ruplal kepada semua orang yang ada di sana bahwa Ruplal adalah seorang penyanyi. Tiba-tiba saja ada para penjajah yang mulai menembaki semua orang yang ada di sana. Banyak korban berjatuhan dan salah satunya yang menjadi korban adalah Ruplal. Ruplal tertembak dan meninggal dunia. Adegan kembali ke masa sekarang. Kanan membawa Anu dan hantu Sasi ke tempat para korban penyerangan dimakamkan untuk mencari Ruplal. Di tempat itu banyak arwah-arwah lain dan hantu Sasi mencari satu persatu di antara kerumunan.
Namun hantu Sasi tidak menemukan arwah Ruplal. Hantu Sasi akan meninggalkan tempat itu dengan putus asa. Namun pada saat itu terdengar ada seseorang berbicara. Orang itu mengucapkan puisi yang telah ditulis oleh Sasi dan orang itu tidak lain adalah arwah dari Ruplal. Sasi dan Ruplal kembali bertemu. Sasi terharu dengan pertemuan mereka dan Sasi memberitahu Ruplal bahwa dia sedang hamil. Meskipun menjadi arwah, mereka tetap kembali bersatu. Sasi dan Ruplal berterima kasih kepada Kanan dan Anu. Sasi berpesan kepada Kanan untuk menjaga Anu. Kemudian arwah Sasi dan arwah Ruplal meninggalkan dunia dengan tenang, disaksikan oleh Anu dan Kanan. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Jadi itu dos alur cerita dari film Pilauri. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Birmilengge.